Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut dengan diskusi tentang hard disk. Kalau sebelumnya kita sudah melihat bagaimana seluruh komponen itu dihubungkan dengan menggunakan motherboard, maka salah satu komponen yang juga vital terhadap kinerja atau performance dari sistem komputer ini adalah hard disk. Hard disk seperti yang kita ketahui bahwa adalah tempat untuk menyimpan program, aplikasi, kemudian data, dan hal-hal lain yang secara permanen ada di situ dan bisa kita load pada saat komputer dinyalakan. Ya, sifatnya non volatil lah ya. Pertama kali hard disk ini ditemukan pada tahun 1950. Saat itu ukurannya sebesar 20 inci diameternya ini. Hanya mampu menyimpan beberapa megabyte saja. Jadi hanya megabyte ya dulu. Dulunya disebut dengan istilah fixed disk atau Winchester. Jadi ini nama nickname atau codename yang digunakan oleh IBM. Kemudian setelah mulai banyak penggunaannya dikenal dengan istilah hard disk. Ini untuk memisahkan hard disk ini dengan floppy disk. Kalau sebelumnya kita sudah melihat bahwa di dalam diskusi tentang motherboard itu ada port atau slot yang bisa kita tambahkan untuk floppy disk. Ini zaman dulu ya, jadul sekali. Istilah hard disk dipakai untuk memisahkan antara floppy disk dengan hard disk. Tapi sekarang untuk yang floppy disk sudah bisa dibilang langka sekali. Hanya sebagian kecil saja mungkin yang masih pakai floppy disk. Termasuk mesin-mesin ATM yang jadul-jadul ya itu mungkin masih ada floppy disknya. Tapi kalau komputer baru sekarang, apalagi komputer-komputer udah di atas tahun 2000 mungkin floppy disknya sudah nggak ada. Nah, hard disk ini di dalamnya kalau kita bongkar akan ada di situ piringan yang sifatnya magnetik. Ya. Jadi dia di situ menyimpan data dengan konsep elektromagnetik. Kalau kita lihat di dalam floppy disk itu biasanya dalam bentuk kayak plastik gitu, plastik film. Itu nanti juga sama sebenarnya prinsip elektromagnetik juga yang digunakan. Jadi konsepnya sebenarnya sama-sama menggunakan elektromagnetik untuk menyimpan data, baik itu di dalam floppy disk maupun di dalam hard disk. Kalau mungkin Anda pernah kenal yang namanya kaset buat tip ya, kalau misalnya punya radio tip di rumah ada kasetnya, konsepnya sebenarnya sama seperti itu, sesederhana itu. Jadi kita menggunakan kalau di kaset itu kan pita seperti itu. Pita itu kita kenakan prinsip elektromagnetik untuk menyimpan, kalau di sini ya bit 1010. Kenapa hal itu dilakukan? Karena memang penggunaan prinsip elektromagnetik ini sangat mudah untuk diterapkan dalam proses baca tulis dan dalam jangka waktu panjang. Pattern magnetic flux atau pola-pola magnet yang ada di dalam media tersebut cukup bertahan dalam jangka waktu yang sangat lama. Itulah sebabnya kenapa kalau Anda punya radio tape masih di rumah, ada kasetnya, kemudian Anda putar kembali, itu masih mengeluarkan suara yang pernah direkam ke dalam kaset tersebut. Hard disk juga gitu, ketika Anda menuliskan data-data ke dalam piringan atau platter, kemudian Anda simpan dalam jangka waktu 10-20 tahun, Anda baca kembali, biasanya itu masih ada datanya di dalamnya. Mungkin bisa mencapai di atas usia 50 tahun kali baru mulai ya hilang atau rusak gitu. Tapi setahu saya sih
sampai dengan usia 10-20 tahun tuh masih belum ada bermasalah hard disk. Selama dia disimpan dengan cara yang baik ya. Tingkat kelembapannya dijaga, kemudian tidak tergoncang atau tidak pernah mengalami goncangan. Nah, itu insya Allah data yang di dalamnya itu akan aman. Mirip seperti kaset Anda selama itu tidak kena magnet, tidak kena jamur karena lembab, Anda simpan baik-baik, pasti masih bisa didengarkan kembali suara yang pernah direkam ke dalam kaset tersebut. Nah, tadi saya sempat bilang kletar atau ada piringan, cakram, ya di dalamnya hard disk itu, seperti gambar dalam slide. Ada piringan bertumpuk-tumpuk, kemudian nanti ada jarum atau head yang digunakan untuk membaca hard disk, ini jarumnya. Nanti kita lihat lagi di slide yang lain, mungkin lebih lengkap gambarnya, bisa dilihat dari sisi yang lain. Kemudian head ini bergerak antara ujung ke ujungnya ini untuk mencari data yang mau ditulis maupun dibaca dari hard disk. Kemudian ada lengannya. Terus di sini ada motor yang menggerakkan piringan hard disk, platernya hard disk. Di sini juga ada ya motor juga ya, untuk menggerakkan lengan ini ke arah dalam dan luar dari piringan. Jadi sederhananya hard disk ini seperti inilah kira-kira. Setiap data yang disimpan ke dalam hard disk itu dalam bentuk file. Jadi kalau kita lihat secara logikalnya, maka data ini simpan dalam bentuk file. Kita bisa lihat di dalam sistem operasi kita. Kalau misalkan Anda pakai Windows, dibuka pakai Windows Explorer, maka isinya hard disk itu adalah file. Nah, bisa kita sebut juga file itu merupakan nama kumpulan dari byte. Jadi kan file itu pasti kita beri nama tertentu kan, kita kasih identitas tertentu. Di dalamnya bisa jadi ada beberapa byte atau 0 byte pun sebenarnya sudah bisa kita sebut sebagai file. Nah, bisa jadi file ini dalam bentuk ASCII atau istilah lainnya dalam bentuk teks murni, atau mungkin bisa jadi dalam bentuk binary. Nah, binary berarti dia bukan teks murni, ya bisa jadi itu dalam bentuk image, baik itu GIF, JPG, PNG, dan yang lain, atau mungkin dalam bentuk rekaman suara dan yang lain-lain. Atau Anda juga bisa menyebutkan file ini adalah sekumpulan string dari byte. Jadi bisa juga disebut seperti itu. Nah, waktu program dijalankan oleh CPU atau komputer, biasanya ini akan merequest file dari hard disk. Kalau kemarin saya sudah sempat menyontohkan di dalam mekanisme di memori, cache memori, ketika kita menjalankan slide ini, maka yang akan diakses adalah PowerPoint-nya saja. Itu diambil dari hard disk, kemudian yang dipakai sebagian kecil untuk merunningkan slide ini kepada Anda dipindah ke dalam memori. Jadi nggak seluruhnya juga dipindah ke memori, hanya sebagian kecil yang dipakai untuk menayangkan slide ini yang dipindah ke memori. Itu yang akan dieksekusi oleh si CPU. Ketika program tersebut diambil dari hard disk, biasanya ada waktu tunggunya, kan nggak langsung tiba-tiba muncul kan, PowerPoint-nya ini juga nggak tiba-tiba langsung muncul, pasti ada waktu jeda sekian detik mungkin baru muncul. Nah, itu kenapa? Karena hard disk mencari data tersebut di dalam letternya, di dalam struktur hard disk. Pencarian ini disebut dengan seek time. Kemudian kalau sudah dapat, dikirimkan ke arah CPU. Nah, kalau dikirimkan ke arah CPU, kita sebutnya data rate. Jadi berapa
cepat hard disk mengirimkan data dari hard disk ke arah CPU itu disebutnya data rate. Biasa berkisar antara 5 sampai dengan 40 megabyte. Ini khusus untuk hard disk ini non SSD. Jadi kita bicara di sini hard disk yang non SSD. Kemudian kalau hard disk mencari file yang ada di dalam platternya. Kalau ada CPU request, kemudian hard disk nyari, maka disebutnya seek time. Kemudian hal yang penting lain dari hard disk itu adalah kapasitas hard disk dalam menyimpan atau memegang data. Jadi kalau hard disknya besar itu biasanya bagus. Ya. Jadi salah satu parameter hard disk itu adalah kemampuan daya tampungnya, dan bisa dibilang hard disk yang besar itu adalah hard disk yang baik secara daya tampung, belum tentu secara kecepatan. Jadi kita punya beberapa parameter sebenarnya buat hard disk ini. Semakin besar kapasitasnya semakin baik, semakin cepat data rate dan seek time-nya itu juga semakin baik. Jadi kita bisa memparameterkan hard disk ini dengan, atau menilai kinerja hard disk ini dengan 3 parameter. Tadi sedikit sudah saya singgung di depan, hard disk ini terdiri dari beberapa komponen. Kalau komponen yang paling cepat terlihat oleh mata kita pada saat kita membuka casing komputer, atau pada saat kita membuka bungkus beli hard disk baru, maka kita akan melihat di situ ada board controller untuk hard disk. Jadi ini boardnya ini berada di atas ini sebenarnya, di atas cangkangnya platter ini. Jadi platter di dalam itu ada cangkangnya, ada casingnya. Nah, board inilah yang mengatur proses baca tulis, termasuk pergerakan motor yang ada di dalam cangkangnya hard disk ini. Boardnya ini juga berfungsi untuk mengatur proses baca tulis secara magnetik, baik itu untuk baca maupun untuk menulis atau menyimpan data. Jadi istilahnya kalau menyimpan data itu writing, kalau untuk membaca data atau mengambil data dari dalam hard disk itu diistilahkan dengan reading. Nah, board ini hanya sebagian kecil saja dari total keseluruhan komponen di hard disk. Jadi kalau kita lihat hard disk yang non SSD, maka board ini kalau secara struktur ya mungkin porsinya paling kecil kali, dan juga secara bobot juga mungkin paling kecil juga. Justru yang terbesar bobotnya itu kadang di casingnya. Apalagi kalau hard disk yang 3,5 inch, ya itu udah nyata sekali bahwa yang paling berat itu adalah casingnya atau cangkangnya. Kemudian kalau kita lihat lagi ada motor yang berfungsi untuk memutar platter yang ada di dalamnya. Motornya ini nanti yang digunakan untuk memutar platter ini. Ini ada piringan. Piringannya memang kalau kita buka itu sangat clean sekali seperti cermin, jadi kita bisa bercermin di situ. Bahkan beberapa teman saya itu yang punya hard disk rusak, platternya dijadikan pengganti cermin. Jadi anak IT itu kadang agak-agak kreatif sedikit dengan barang-barangnya. Platternya dijadikan cermin. Nah, seperti di gambar itu kan terlihat orang yang memfoto isi dari hard disk ini. Selama tidak ada debu di sini, sebenarnya aman-aman aja kalau Anda membuka cangkang hard disk, dan itu kalau Anda prosedural itu tidak akan mempengaruhi integritas data di dalamnya. Tapi kalau Anda kejatuhan debu sedikit aja di situ, ya anggaplah debunya sebesar biji zarah gitu jatuh di situ, maka debu tersebut
bisa berakibat fatal terhadap integritas data yang ada. Biasanya ini piringan nanti akan diputar oleh motor yang ada di tengahnya ini antara 3.600 sampai dengan 7.200 rpm. Ada hard disk juga yang sampai dengan 10.000 rpm rotation per menit pada saat dia beroperasional. Biasanya hard disk buat server itu kecepatan spinnya bisa sampai 10.000 rpm. Kemudian tadi ada lengan di sini, lengan untuk head baca tulis. Jadi untuk baca tulisnya ini ada lengannya, nanti lengan ini bergerak dari dalam keluar atau sebaliknya untuk mencari informasi yang diperlukan oleh si CPU atau untuk menuliskan hasil-hasil operasi dari CPU atau dari memori yang mau disimpan ke dalam hard disk. Pergerakan head-nya ini sangat ringan dan cepat ya. Kalau Anda lihat head-nya ini sebenarnya tidak menyentuh piringan, jadi hanya melayang beberapa enggak sampai 1 mili, bahkan kurang dari 1 mili, mungkin hitungannya nano lah. Jadi bukan nano, di mikro, kekecilan kalau nano. Melayang dari head-nya ini untuk melakukan proses baca tulis. Dalam 1 detik pergerakan head baca tulis ini bisa mencapai 50 kali. Jadi dalam 1 detik gerak dari ujung sini ke ujung sini, bolak-balik itu bisa sampai 50 kali dalam 1 detik. Jadi sangat cepat sekali. Nah, tadi saya sudah sempat sampaikan, bisa jadi di dalam hard disk itu ada beberapa plat. Ini contohnya ada 3 platnya. Setiap plat ini pasti akan punya head baca tulis masing-masing. Jadi ini 1, di bawahnya ini ada lagi. Nah, plat ini bolak-balik. Jadi bolak-balik. Jadi kalau misalkan ini ada 1 plat, maka di bawahnya ada 2 buah head baca tulis. Ya, ini permukaan yang kita lihat, semua permukaan yang di bawahnya ini ada head-nya masing-masing. Jadi kalau ada 3 buah plat, maka ada 6 buah head untuk baca tulis. Ini yang lebih detailnya ya. Nah, ini Anda bisa lihat ini head-nya ini atas bawah sebenarnya. Jadi kalau kita detailkan, kita bisa lihat bahwa head-nya ada di setiap permukaan. Kalau 1 disk itu 2 permukaannya, atas bawah, maka ada 2 head. Data itu disimpan di atas permukaan dari platternya tadi, jadi data itu disimpan di atas ini. Di atasnya ini, di bawahnya juga, maksudnya di atas permukaannya ini, di atas permukaan platternya. Itu dalam bentuk sektor dan track. Kemudian track ini bentuknya lingkaran. Nanti kita lihat di slide berikutnya. Kemudian sektor itu bentuknya seperti pie. Nah, kita lihat ini modelnya. Track yang lingkaran warna kuning. Kemudian sektor ini yang warna biru. Untuk ukurannya, sektor itu fix 256, misalkan 512, ini tergantung kita memformatnya ya. Jadi kalau ini tergantung format, coba saya perlihatkan aja. Ini jangan Anda lakukan, ini cuman bukan simulasi juga, ini cuman saya ingin perlihatkan saja.
Nah, kita bisa sebentar, ini nggak kelihatan format per sektor. Coba saya cek pakai aplikasi yang lain. Kalau kita pakai tools tertentu biasanya kita bisa ngelihat ya sektor, kemudian berapa besar ukuran-ukuran harddisk yang mau kita format. Kalau pakai tools yang punya Windows ini nggak terlalu lengkap ya, kita bisa mengcustom lah ibaratnya mau seperti apa ukurannya. Nanti mungkin di video yang lain kali nanti akan saya buat bagaimana kita bisa mengelola ukuran dari harddisk ya. Termasuk berapa klaster itu nanti kebaca kok. Kalau kita melakukan partisi sampai dengan format harddisk ya, itu nanti semua terlihat detail berapanya. Jadi bukan sesederhana yang tadi diperlihatkan oleh sistemnya Windows ya. Kita bisa melihat yang informasi yang jauh lebih komplit lah, ibaratnya seperti itu. Nah, terkait dengan format tadi, ada dua jenis format biasanya. Yang pertama low level format, yang berikutnya adalah high level format. Kalau Anda lihat yang tadi saya peragakan, nah, kalau kita melakukan format yang seperti ini termasuk dalam golongan high level format. Jadi ini high level format. Low level format ini biasanya digunakan pada saat awal kita mau pakai harddisk. Jadi kalau Anda baru beli harddisk, kemudian Anda mau pakai itu harddisk, nah kita bisa melakukan proses low level format. Di sini kita bisa mendefinisikan yang tadi mau saya praktekkan sebenarnya, sektor, track, dan yang lain-lain. Nah, ini dilakukan pada saat awal saja. Tidak disarankan untuk melakukan low level format ini sering-sering. Jadi ini agak-agak ya beresiko lah. Kalau Anda keseringan pakai low level format, nanti harddisknya akan cepat error atau akan cepat bermasalah, atau MTBF-nya akan cepat tercapai. Yang bisa sering-sering Anda lakukan adalah high level format. Ini dia kadang cuman menghapus MBR-nya saja. Jadi yang dihapus adalah tabelnya, dikasih informasi bahwa harddisknya seolah-olah itu isinya nggak ada. Padahal sebenarnya sudah ada isinya, cuman nanti mekanisme menulis kembali ke dalamnya itu yang dimodifikasi. Jadi kalau misalkan sudah ada isinya ya nanti tinggal ditimpa seperti itu. Jadi yang high level format ini kalau Anda ingin lakukan ya bisa lebih sering sebenarnya. Kalau misalkan Anda punya harddisk, kemudian Anda mau format, selama tidak ada masalah ya, atau ada bad sector atau ada hal yang mewajibkan Anda untuk melakukan format low level, maka sebaiknya Anda gunakan high level format ini. Karena ini jauh lebih aman, juga jauh lebih cepat prosesnya, sehingga Anda bisa langsung menggunakan harddisk setelah selesai di format. Tapi yang di atas ini prosesnya beresiko tentu saja, karena memang
ini memaksa hard disk untuk kembali ke kondisi awalnya lah, ibaratnya seperti itu. Tapi terkadang low level format ini bisa kita gunakan untuk menghilangkan bad sector. Jadi bisa jadi bad sector hilang dengan adanya low level format. Tapi di sisi yang lain bisa juga bad sectornya nambah. Nah ini anggap aja peluangnya 50-50 lah. Kalau saya sih misalkan ada bad sector seperti itu di hari saya, maka saya kecenderungannya pasti akan nyoba low level format. Karena 50-50 tadi ya, siapa tahu aja memang begitu di low level format, urusan bad sectornya bisa hilang. Kalau memang urusan bad sectornya nambah ya berarti memang kita saatnya beli hard disk baru. Itu buat data, jadi kita jangan main-main lah untuk kepentingan kita, untuk keamanan kita dalam bekerja, sebaiknya kita berinvestasi yang juga sesuai dalam hal mengamankan data yang ada di dalam hard disk kita. Jadi jangan pelit untuk membeli hard disk baru terkait dengan data-data yang ada di dalamnya. Apalagi data itu kita perolehnya butuh waktu lama gitu, sayang kalau sampai rusak. Maka kalau ada bad sector sudah, kemudian back sectornya nambah misalkan, ya berarti memang Anda harus beli hard disk baru. Apalagi itu dipakai untuk menyimpan data. Oke, mungkin untuk pembahasan hard disk saya cukupkan sampai di sini. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan, Anda bisa sampaikan di grup WhatsApp kita, atau Anda tanya lewat Learning Management System, atau langsung WA ke saya, nanti akan saya jawab. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.